Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. InsyaAllah kita akan melanjutkan yang bab kedua, yaitu adab meminta izin ataupun adabu al-istizan atau adabul istizan. Qala al-musannif waffaqahullah. Al-musannif ataupun al-katib, penulis, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Beliau berkata, "Ats-tsani idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin fasta'dhin waqifan 'an yaminil babi aw yasarihi fa in adhina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'." Ats-tsani, yang kedua, idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin fasta'dhin, jika kamu ingin memasuki sesuatu, maksudnya adalah masuk kepada rumah seseorang, maka minta izinlah kepadanya. Waqifan an yaminil babi aw yasari, berdiri di samping kanan ataupun samping kiri daripada pintu rumahnya. Fa in adzina laka dakhalta, jika sang pemilik rumah mengizinkanmu maka masuklah. Wa in qila laka irji' farji', namun jika dikatakan kepadamu pulanglah, maka hendaknya kamu pulang. Qala syarih waffaqahullah, maka yang memberikan penjelasan yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, waffaqahullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Zakar al-musannif waffaqahullah al-adab ats-tsani, penulis menyebutkan adab yang kedua, minal adabil asyarah, dari adab-adab yang 10 yang kita bahas. Wa huwa yata'allaqu bi adabil isti'dzan, dan ini berkaitan tentang adab meminta izin. Wa fi arba'u masail, dan terdapat di dalamnya ada 4 perkara. Fal mas'alatul ula fi qawlihi idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin fasta'dzin. Perkara yang pertama, masalah yang pertama adalah perkataan beliau, idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin fasta'dzin, jika engkau hendak masuk kepada rumah seseorang maka minta izinlah kepadanya. Al-mubayyin mahal al-isti'dzan, maksudnya adalah menjelaskan tentang tempatnya meminta izin. Wa huwa 'inda iradati ad-dukhul, tempatnya adalah ketika kita ingin masuk kepada rumah tersebut. Faman arada an yadkhula qaddama isti'dzanah, maka barang siapa yang ingin masuk hendaknya ia mengedepankan permohonan izinnya terlebih dahulu. Walam yuakhirhu hatta yadkhul, jangan sampai dia masuk terlebih dahulu kemudian dia minta izin. Famahalul adabi qabla ad-dukhuli la ba'dah, maka tempat seseorang meminta izin adalah sebelum masuk ke rumah orang yang ia minta izin kepadanya, justru bukan setelahnya. Wal isti'dzanu huwa talabul idzn, isti'dzan adalah meminta izin, talabul idzn. Wad dukhul 'ala syai' huwa al-wuluju ilaihi wal kaunu ma'ah, dan masuk kepada sesuatu maksudnya adalah al-wuluj, walaja yaliju, al-wuluj artinya adalah dukhul, yaitu masuk kepadanya, masuk ke rumahnya, wal kaunu ma'ahu, dan dia bersama dengan orang tersebut. Wal amru bil isti'dzani yakunu fima huwa mahjubun 'adatan kadarin aw maktabin wa nahwihima, dan permasalahan meminta izin terkadang itu berkaitan dengan sesuatu yang tertutup adatan, biasanya kadarin seperti rumah yang biasanya tertutup, kemudian juga maktab ataupun kantor, wa nahwihim, ataupun selain daripada rumah dan kantor. Lama huwa maftuhun adatan, tidak yang terbuka kadang-kadang, kadukani suqin au maktabin yutraku adatan falyughlaqu babu, tidak seperti yang terbuka biasanya, yaitu pasar ataupun ruko
tempat berjualan di pasar, kemudian kantor yang biasanya itu tidak ditutup pintunya, maka ini tidak perlu untuk isti'dzan, karena hal tersebut adalah hal yang lumrah ataupun biasa. فإذا كان المراد الاستئذان عليه محجوبا في العادة الجارية, maka jika yang dimaksudkan yaitu minta izin kepada sesuatu yang tertutup tempatnya, yang biasanya tertutup, ka abwabil daur atau abwabil makatib allati la yu'tadu fathuha, ta'allaqa al-isti'dzanu bihadhihi al-hal, maka seperti rumah yang memiliki tingkatan ataupun pintu-pintu daripada kantor yang tidak biasa dibuka, maka izin ini adalah seperti hal yang telah disebutkan. Fa in kana al-hijabu marfu'an 'adatan ka babi dukani suq, adapun ketika sesuatu yang tertutup itu terangkat biasanya, seperti pintu ruko di pasar misalkan, ataupun warung, ataupun pintu di kantor yang diketuk biasanya, walam yajri al-urfu bi ghalqihi, dan tidak menjadi kebiasaan ditutup pintunya, fa inal isti'dzan yartafi'u hukmuhu huna, maka permintaan izin tidak diperlukan di sini, maka dia hukumnya telah terangkat. Jadi intinya, kalau suatu tempat yang biasanya itu tertutup seperti rumah dan juga kantor, maka ini perlu untuk minta izin terlebih dahulu. Adapun tempat-tempat yang memang biasanya itu terbuka seperti ruko, kemudian warung di pasar, ataupun kantor yang pintunya itu biasanya terbuka, maka tidak perlu untuk minta izin. Ataupun perhotelan yang kita sudah biasa, kita sudah minta izin, kita sudah check in, maka ketika kita masuk ke tempat-tempat tertentu kita tidak perlu izin karena itu tempat yang biasa terbuka. Wa thaniyatu fi qawlihi waqifan an yaminil babi aw yasari. Yang kedua, permasalahan kedua adalah perkataan musannif ataupun muallif waqifan an yaminil bab aw yasari, yaitu hendaknya kita yang meminta izin untuk berdiri di sebelah kanan ataupun sebelah kiri dari pintu rumah tersebut ataupun orang yang kita minta izin kepadanya. Fa idza arada ad-dakhilu al-isti'dzana waqafa an yaminil bab aw yasari wa lam yaqif muwajahatan, maka ketika seseorang yang akan masuk dia meminta izin, hendaknya dia berdiri di samping kanan atau samping kiri rumah ataupun pintunya dan tidak berhadapan di depan pintu. Kenapa? Li'annal maqsud al-isti'dzan hifdzul awrati li'adamil ittila'i 'alayha. Karena maksud daripada meminta izin adalah agar terjaga daripada aurat ataupun aurat-aurat yang ada di dalam rumah ataupun di depan daripada pintu rumah, di dalam rumah maksudnya, dan agar tidak terlihat apa yang ada di dalam rumah tersebut. Wa tahaqququhu yakunu bi muba'adatil bab, dan itu terjadi ketika seseorang tidak berada di hadapan pintu ataupun ia menjauhi daripada pintu tersebut dengan berdiri di samping kanan ataupun berdiri di samping kiri. Li'alla tabdu 'auratun la yahillu al-ittila'u 'alayha fayata'adza al-musta'dzanu 'alayhi, dan agar tidak terlihat yaitu aurat yang tidak halal baginya untuk dilihat, dan juga agar tidak orang yang diminta izin kepadanya merasa tidak tenang ataupun tidak baik bagi dirinya, dan dia merasa khawatir kepada rumahnya tersebut, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang yang diminta izin tersebut. Wal wuquf ala ihda janbatay al-bab yahfadhu al-'abda
min al-wuqu'i fi mutala'atil awratil mahdhurati alaih, dan berdirinya seseorang di antara pintu, yaitu di samping kanan ataupun samping kiri, itu dapat menjaga seorang hamba ataupun orang yang meminta izin dari terjadinya melihat aurat yang tidak halal ataupun yang haram kepada dirinya. Wal mas'alatu tsalitsah, kemudian perkara yang ketiga, fi qaulihi fa in adzina laka dakhalta. Kemudian perkara yang ketiga adalah perkataan muallif ataupun Syekh Saleh Al-Utsaimin, ketika engkau meminta izin, fa in adzina laka dakhalta, jika engkau diberi izin maka masuklah. Li'anna al-idzna lafdhun yustabahu bihi ad-dukhul, karena izin adalah lafaz yang dibolehkan dengannya seseorang masuk ke dalam rumah. Fa idza qila lahu udkhul, jika dikatakan kepadanya masuklah ataupun tafaddal ataupun makna yang lain, maka hendaknya ia masuk. Jadi ketika seseorang mengucapkan salam misalkan, maka ini berbeda dengan diizinkan untuk masuk. Kenapa? Coba kita perhatikan dalam surah An-Nur ayat 27, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi qala Allah Ta'ala hatta tasta'nisu ay tasta'dhinu wa tusallimu ala ahliha. Jadi hendaknya kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya ataupun orang yang memiliki rumah tersebut. Maka salam itu berbeda dengan perizinan seseorang ketika hendak masuk kepada rumah orang lain. Jadi bukan berarti ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum kemudian dia nyelonong ataupun masuk begitu saja tanpa diizinkan terlebih dahulu oleh penghuni rumah tersebut. Kemudian fala yanhasiru husulul idzni biqauli udkhul bal yalhaqu bihi ma kana fi ma'nahu urfan. Maka tidak cukup ya dengan terjadinya izin seperti perkataan masuklah, bal yalhaqu bihi ma kana fi ma'nahu urfan, akan tetapi mencakup daripadanya apa yang semakna dengan yang kebiasaan di masyarakat tersebut. Kal jari fi qaulin nas, seperti yang terjadi dalam perkataan manusia ataupun masyarakat, tafaddal atau ta'al wa aw nahwihima min al-alfadhil urfiyah ad-dalah ala dhalik. Seperti perkataan masyarakat ataupun manusia, tafaddal silahkan, atau ta'al masuklah, kemarilah, atau nahwihim atau selain kedua hal tersebut, kedua perkataan tersebut, dari lafaz-lafaz yang sudah biasa yang menunjukkan akan dibolehkannya seseorang untuk masuk kepada rumah orang tersebut. Wal mas'alatur rabi'ah fi qawlihi wa in qila laka rji' farji. Kemudian masalah yang keempat adalah perkataan musannif wa in qila laka irji' farji, jika dikatakan kepadamu pulanglah maka hendaklah kamu pulang. Ai idza lam yu'dhan laka famuni'ta wa qila laka irji' farji. Maksudnya adalah jika kamu belum diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya ataupun kamu dilarang dan dikatakan kepadamu pulanglah, maka hendaknya kamu pulang. Mutamatsilan liqaulihi ta'ala wa in qila laka irji'u farji'u. Juga sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 28, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ataupun dalam surat An-Nur yang ke-28, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'malun alim. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, yaitu dalam rumah, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah saja, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, bagi dirimu, dan juga Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika dikatakan ketika dia tidak mendapati seseorang di dalam rumah, maka
hendaknya dia untuk pulang, ataupun jika dikatakan kepadanya untuk pulang, maka hendaknya dia pulang daripada rumah tersebut. Warruju' idza lam yu'dzan li ahadin lahu halan, dan seseorang pulang ketika tidak diizinkan kepadanya untuk masuk ke rumah orang tersebut, maka itu terdapat dua hal ataupun dua keadaan. Ihdahuma, keadaan yang pertama, ruju'un ma'ati binafsin, dia pulang sementara dirinya merasa nyaman, dirinya merasa enjoy, tidak ada masalah dalam diri dan juga hatinya. Fala yajidul mardudu fi nafsihi alama, maka seorang yang tidak diizinkan masuk ke rumah tadi, dia tidak mendapatkan dalam dirinya, dalam jiwanya, yaitu rasa sakit apapun. Wal ukhra, yang kedua, ruju'un ma khubthi nafsin, orang yang tidak diizinkan dia pulang dengan jiwa yang sakit, jiwa yang buruk, maka dia mendapatkan dirinya fayajidul mardudu fi nafsihi alama, dia mendapatkan dalam dirinya itu rasa sakit karena dia tidak diizinkan untuk masuk. Fal awwalu muwafiqun li syar'i tasliman wal akharu munazi'un li syar', maka yang pertama ma'ati bi nafsin adalah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akharu munazi'un li syar', adapun yang kedua yaitu tidak sesuai dengan perintah syariat ataupun agama Islam. Fa innal amru biruju'i huwa amrullah Subhanahu wa ta'ala, karena perintah untuk pulang adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatu imtithalihi wa haqiqatu imtithali amrihi huwa taslimu lah, dan hakikat merealisasikan firman Allah Ta'ala, juga perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tersebut ataupun dalam ayat tersebut adalah yaitu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi alla yabqa fi nafsi munazi'atun li hukmi, yaitu agar tidak terjadi ataupun agar tidak tersisa dalam dirinya yaitu perasaan ataupun ketidakenakan dan juga ketidaksesuaian dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad amarana Subhanahu wa ta'ala in rudidna an narji', karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam ayat tersebut kalau kita ditolak ataupun tidak diizinkan untuk masuk, maka hendaknya kita pulang dan kita tidak masuk ke rumah tersebut. Fa inna linnasi a'dharan, karena manusia ataupun masyarakat ataupun orang yang kita minta izin kepadanya juga tentu memiliki uzur, baik itu karena kesibukannya ataupun capek pulang kerja ataupun hal-hal yang lainnya yang sehingga ia tidak bisa memberikan izin kepada orang yang meminta izin tersebut. Wa in tawatin nafsu ala malamatil musta'dzan alaih wa jar lisanu bil waqi'ati fih, kana tilkal halu dalilan ala adami sidqi taslim li amrillah fi nafsil 'abd. Adapun jika justru mengharuskan dirinya untuk tidak terima ataupun bahkan mencaci maki orang yang ia minta izin kepadanya untuk masuk ke rumahnya, sehingga lisannya mengatakan hal-hal yang buruk atas kejadian tersebut, maka ini merupakan hal ataupun keadaan yang menunjukkan dia tidak percaya ataupun dia tidak jujur dengan dirinya, yaitu tidak menyerahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah hal yang buruk bagi hamba tersebut. وهذه المسألة وسابقتها فيهما حكمان من أحكام الاستئذان يتعلقان بالإذن والمنع. Dan permasalahan ini dan juga permasalahan sebelumnya yang disebutkan ini memiliki dua hukum dalam hukum meminta izin yang berkaitan dengan diterimanya izin tersebut ataupun dilarang. وبقي حكم ثالث عدم إجابة المستأذن فإن لم يجب رجع. Adapun hukum yang ketiga adalah adamu ijabatil musta'dzin, yaitu seseorang yang tidak dijawab ketika meminta izin kepada orang lain ataupun kepada orang yang ia ingin meminta izin di rumah tersebut. Fa in lam yujab raja', maka jika tidak dijawab hendaknya dia pulang. Fal isti'dzanu lahu halan, maka meminta izin terdapat dua hal ataupun keadaan. Ihdahuma husulul ijabati bil idzni awil man'i, fa in udhina lahu dakhal wa in muni'a raja'. Maka jika yang pertama adalah jika dia dijawab, ada dua kemungkinan,
ia diizinkan atau justru ia dilarang untuk masuk. Maka jika diizinkan, ia hendaknya masuk ke rumah tersebut. Jika dilarang, maka hendaknya dia pulang. Yang kedua, adamu husuliha, yaitu adamu husulul ijabah, tidak ada jawaban, maka fala yujabu bi'idnihi aw man'ihi falyarji', maka hendaknya ketika tidak ada jawaban dari orang pemilik rumah, hendaknya dia untuk pulang. Kemudian juga ketika seseorang telah mengucapkan salam dengan 3 kali, Assalamualaikum, tidak ada jawaban, Assalamualaikum juga tidak ada jawaban, kemudian Assalamualaikum juga tidak ada jawaban, hendaknya juga dia untuk pulang. Dan tidak dibolehkan seseorang untuk mengintip ke rumah tersebut, walaupun itu adalah rumah tetangganya, rumah saudaranya, ataupun rumah orang tuanya. Hendaknya dia untuk mengucapkan salam 3 kali. Jika tidak ada jawaban, maka hendaknya dia pulang. Dan juga terdapat hal yang perlu diketahui ataupun dipahami, bahwasanya seorang anak ataupun anak-anak dan juga para pelayan daripada orang tua ataupun pembantu, maka mereka harus meminta izin pada 3 waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 58, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya 3 awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahun tawafun 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh ataupun sebelum solat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, ataupun di tengah hari setelah dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu, tidak ada dosa atasmu, tidak ada pula dosa atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayanimu sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maka seorang anak yang belum baligh ketika ingin izin masuk kepada orang tuanya, ke kamar orang tuanya, ataupun pelayan ataupun pembantu, mereka diberikan 3 waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta izin kepada orang tua tersebut, yaitu waktu pertama adalah di waktu subuh ataupun sebelum subuh. Di waktu kedua adalah waktu siang hari ketika mereka pulang kerja dan lain sebagainya. Dan di waktu ketiga adalah yaitu di waktu isya, ketika waktu tersebut adalah waktu juga untuk istirahat. Adapun ketika seorang anak sudah baligh, maka ketika ia ingin masuk kepada orang tuanya, izin untuk dalam waktu yang ketika ia izin tersebut. Ketika ia izin subuh, maka ia harus meminta izin. Ketika dia ingin masuk siang, sore, ataupun malam dan sebagainya, maka ia juga harus meminta izin. Jadi untuk orang yang sudah baligh, dia harus meminta izin dalam waktu apapun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.